Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 monster laut paling mengerikan yang pernah menghantui lautan lepas di layar lebar. Nomor 10, Paramegalodon, The Mach 2, The Trench. Satu hiu raksasa pemakan manusia saja sudah cukup menakutkan. Tapi bagaimana kalau ada sekawanan? Dalam The Mach 2, The Trench, ulah manusia membuka celah menuju jurang laut terdalam. Beberapa megalodon prasejarah terlepas ke samudra terbuka. Monster purba ini lebih cepat, lebih lapar, dan jauh lebih destruktif dari sebelumnya. Mereka melahap kapal selam, bahkan jet ski seperti mainan kunyah. Film ini sama sekali tidak menahan diri dalam menampilkan kekacauan dan darah di mana-mana. Adegan pembantaian di tepi pantai terasa seperti gabungan antara film monster dan bencana taman hiburan. Mereka adalah predator puncak yang benar-benar mencuri perhatian di layar. Untuk film tentang hiu mengerikan, kadang memang semakin banyak, semakin menakutkan. Nomor 9, Great White, Jaws 2. Kamu mungkin berpikir setelah satu musim diteror hiu putih raksasa, penduduk Amity akan belajar dari pengalaman. Sayangnya, tidak. 3 tahun kemudian, Jaws 2 kembali dengan teror baru yang lebih brutal. Seekor hiu besar lain muncul di perairan Amity Island. Kali ini tampak seperti menyimpan dendam pribadi. Ia menyerang para remaja tanpa ampun, layaknya pembunuh berantai di bawah laut. Meskipun tidak memiliki ketegangan halus seperti film pertamanya, sequel ini menembusnya dengan kekuatan brutal dan jumlah korban yang meningkat drastis. Hiu pembunuh itu kembali, dan kali ini ia benar-benar marah. Nomor 8, hiu di open water. Open water. Kadang film hiu paling menakutkan justru yang terasa nyata, karena terlalu dekat dengan kenyataan. Open Water adalah mimpi buruk minimalis yang terinspirasi dari kisah nyata. Pada tahun 1998, 2 penyelam di Australia tertinggal sendirian setelah rombongan mereka berlayar pergi. Film ini membayangkan jam-jam terakhir mereka, terdampar, terapung, dan perlahan dikelilingi hiu. Tidak ada musik menyeramkan, tidak ada jump scare, hanya ketegangan yang terus meningkat dan sirip-sirip baru yang bermunculan. Hiu-hiu ini tidak berukuran raksasa atau bermutasi, dan justru itu yang membuatnya lebih menakutkan. Kematian datang bukan karena efek spesial, tapi karena kelelahan, rasa takut, dan keputusasaan. Open Water membuktikan bahwa kamu tidak selalu butuh CGI untuk membuat penonton merinding. Nomor 7, hiu di toko umpan. Bay 3D. Sebagian besar film hiu bercerita tentang manusia sombong yang merasa bisa menguasai alam, sampai mereka diingatkan dengan cara brutal siapa sebenarnya penguasa laut. Tapi dalam Bay 3D, manusia tidak sepenuhnya bersalah. Siapa yang akan menyangka mereka akan diserang hiu di area parkir atau di lorong supermarket? Do you see it anywhere? Yeah, I see it, but I'm keeping it a secret from you because I want you to be surprised. Sebuah tsunami dahsyat membalik keadaan, mengantarkan hiu langsung ke mangsanya, seperti versi Uber Eats yang mematikan.
Terjebak di toko yang terendam air dengan hiu putih yang berkeliaran, para penyintas harus berimprovisasi menggunakan apapun yang ada di rak. Dan hiu ini bukan hanya lapar, ia juga tenang, cepat, dan mematikan. Film ini berdarah-darah, klaustrofobik, dan jauh lebih seru dari yang kamu kira. Nomor 6, Sang Megalodon, The Meg. Kalau kamu butuh sonar hanya untuk melihat seluruh tubuh hiu, itu tandanya kamu bukan sedang menonton film horor, tapi film bencana. The Meg menghidupkan kembali seekor megalodon sepanjang 75 kaki, salah satu predator paling menakutkan sepanjang sejarah. Karena campur tangan manusia, makhluk purba ini berhasil lolos dari jurang laut terdalam dan menuju permukaan. Ia tidak hanya memangsa manusia, ia juga melahap paus seperti camilan dan merobek kapal maupun helikopter seolah-olah kertas. Segala sesuatu yang ada di jalannya hanyalah makanan ringan yang mengapung. Memang film ini penuh efek CGI, tapi ketika makhluk sebesar itu muncul dari laut, kamu bisa merasakannya sampai ke tulang belakang. Butuh seorang bintang laga yang secara kontrak harus menang di setiap pertarungan untuk bisa mengalahkannya. Nomor 5, Hiu di Kandang, 47 Meters Down. This is amazing. There's another one! Oh my god, it's huge. Oh my god, look at those teeth. Masuk ke dalam kandang hiu seharusnya membuatmu merasa lebih aman. Tapi dalam 47 Meters Down, justru itulah awal dari nasib buruk mereka. I just don't feel safe in this cage. At least we got to see some sharks. Liburan dua saudari berubah menjadi mimpi buruk ketika kandang mereka jatuh ke dasar laut. Mereka terjebak 47 meter di bawah permukaan, dikelilingi hiu putih besar. Dengan oksigen yang menipis, rasa panik yang meningkat, dan pemangsa yang terus mengintai, mereka harus berjuang untuk bertahan hidup, sekaligus menjaga kewarasan. Hiu-hiu di film ini ganas tapi sabar. Mereka bersembunyi di balik jeruji kandang, memperhatikan setiap gerakan, menunggu kesalahan sekecil apapun. Suasana dibuat begitu mencekam. Ruang sempit, air gelap gulita, dan waktu yang terus berjalan menjadikan hiu-hiu ini jauh lebih menakutkan daripada yang terlihat. Hello, is anyone there? Please, someone answer me. Nomor 4, Hiu di The Reef. The Reef. Tidak ada yang berlebihan tentang hiu-hiu di The Reef. Film ini menggambarkan alam apa adanya, kejam dan tanpa ampun. Okay. Oh, it's a shark. How big? It's big. It's alright. Come together. Ceritanya mengikuti sekelompok kawan yang kapalnya terbalik di lepas pantai Australia. Mereka terpaksa berenang menuju daratan melewati lautan yang dipenuhi hiu. Satu persatu, mereka diburu oleh seekor hiu putih besar yang tidak raksasa atau bermutasi, hanya makhluk alam yang sempurna untuk membunuh. Film ini menggunakan rekaman hiu sungguhan, bukan CGI, demi menghadirkan kesan realistis. Hasilnya adalah ketegangan tanpa henti. Setiap riak air dan bayangan bisa berarti serangan maut yang datang tanpa suara. Take me! Take me! Pull me up! Pull me up! Get me up! Pull me up! Pull me up! Nomor 3, Hiu di The Shallows. The Shallows. Kamu mungkin berpikir jarak 200 yard dari pantai itu aman. Sekitar 2 lapangan sepak bola, jarak yang mudah bagi perenang berpengalaman.
Tapi dalam The Shallows, Blake Lively berperan sebagai peselancar yang terjebak di atas batu, sementara seekor hiu putih besar terus mengitari. That's the third time. I got you. 32 seconds from the whale to the rock. Hiu ini bukan hanya lapar, tapi juga penuh dendam. Ia tampak sangat cerdas, brutal, dan tidak kenal lelah. Jarak 200 yard itu berubah menjadi medan penyiksaan penuh ketegangan. Setiap kali ia mencoba berenang menuju pantai, itu berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Dengan visual yang memukau dan ketegangan yang terus menanjak, film ini menjadi salah satu kisah hiu paling bergaya dalam genre horor laut. Nomor 2, Hiu Super, Deep Blue Sea. Hiu memang menakutkan. Di lautan, satu-satunya keunggulan manusia hanyalah kecerdasan. Jadi bagaimana kalau seekor hiu lebih pintar dari kamu? Itulah yang terjadi di Deep Blue Sea. Sekelompok ilmuwan berusaha meningkatkan kecerdasan hiu mako secara genetik untuk menemukan obat Alzheimer. Tapi alih-alih menyembuhkan, mereka menciptakan monster yang bisa berpikir dan membunuh dengan strategi. Hiu-hiu ini bukan pembunuh tanpa arah. Mereka memancing, menjebak, dan memburu mangsa mereka dengan taktik yang nyaris seperti militer. Satu persatu kru tewas. Dan laboratorium penelitian mereka berubah menjadi perangkap maut yang perlahan tenggelam. Dengan kaca pecah, lorong tergenang, dan salah satu adegan kematian paling mengejutkan dalam sejarah film horor, Deep Blue Sea punya semuanya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Bruce, Jaws. Dialah alasan jutaan orang masih ragu untuk berenang di laut lepas. Dijuluki Bruce oleh kru, hiu mekanik dalam Jaws ini mengubah wajah film horor selamanya. Rasanya tidak mengejutkan kalau hiu raksasa ini sering rusak saat pengambilan gambar di laut. Tapi bagi seorang jenius seperti Steven Spielberg, itu bukan masalah. Ia justru memanfaatkan keterbatasan itu dengan mengandalkan ketegangan dan imajinasi penonton, bukan penampakan langsung, dan hasilnya luar biasa. Meskipun hanya muncul beberapa menit di layar, kehadiran Bruce tak pernah terlupakan. Sirip yang membelah air, musik yang berdegup seperti jantung, semua membangun rasa takut yang ikonik. Bruce bukan sekedar monster, ia adalah simbol budaya pop yang melahirkan era summer blockbuster. Momen manakah dari film-film bertema teror laut ini yang paling menghantui mimpimu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. One minute they were having a wonderful time, and the next... You have no idea what could have caused this. I don't know what could have done that.